Bapak Ibu semuanya, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru 2022. Saya ucapkan mewakili pribadi dan keluarga dan so grateful kita semua bisa berkumpul bersama, bahkan saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan di pagi hari ini. Biar firman ini sama-sama bisa menguatkan Bapak Ibu, begitu juga saya sendiri. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan itu terus berbicara menjadi rema bagi kita semua ya Bapak Ibu. Dan saat ini sebelum saya mau membagikan apa yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu, saya sempat melakukan beberapa survei secara random, secara acak kepada beberapa orang tentang apa sih yang mereka pertama kali pikirkan ketika mau menyambut tahun 2022. Jadi mungkin yang dipikirkan di jam 9 atau di jam 11.59 59 detik begitu. Apa sih yang mereka pikirkan tentang tahun 2022? Mayoritas menjawab, mungkin karena survei saya paling banyak orang beriman ya. Jadi luar biasa. Yang banyak menjawab itu adalah mereka sangat happy masuk ke 2022, sangat excited, sangat antusias. Karena ada banyak planning mereka yang akan mereka lakukan di tahun 2022, ada yang katanya juga, ada sih yang lucu tuh anak muda jawabnya, dia happy nih 2022 karena dia udah jomblo, terlepas dari toxic relationship gitu, sadap. Jadi dia menikmati masa-masa kemerdekaan. Dan lucu-lucu jawabannya, ada yang mau kerja, ada yang sudah keterima pekerjaan, nah macam-macam jawabannya. Namun ada juga jawaban lain yang berbeda 180 derajat terbalik. Itu ada yang jawabnya mereka masuk 2022 dalam keadaan desperate, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan ketakutan atau bahkan gelisah. Nah itu saya tanya lebih detail, kenapa bisa ada perasaan seperti itu? Karena mereka berpikir bahwa 2022 biasa aja Kak. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada yang bilang bahwa tahun 2022 tuh dia takut karena dia lagi ada pinjaman dan due date yang harus dilunasinya itu di tahun 2022 dan dia belum ada duit nih, sudah mau jatuh tempo. Macam-macam, ada yang gelisah karena dia tahun 2022 bisnisnya mungkin mandek di 2021, simpanannya mungkin semakin menipis atau sakit yang semakin parah, macam-macam. Jadi ternyata tidak semua orang merayakan tahun 2022 tuh dengan happy. Se-happy yang di postingan, misalkan lihat kembang api, se-happy dengan waktu dia makan bareng sama teman-temannya. Ada juga yang dalam keadaan painful di rumah sakit, mungkin dia melihat saudaranya, orang tuanya yang mungkin terbaring sakit, belum tahu kesembuhannya ini seperti apa. Dan faktanya adalah memang di Alkitab sendiri dia tulis bahwa sebenarnya tahun baru itu sama gitu seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah mari kita coba baca di Pengkhotbah 1 ayat 3 sampai 10. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar. Dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah akan ada lagi dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu lama sebelum kita ada. Nah pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Dan dia menyaksikan bahwa di dunia ini sebenarnya setiap hari itu sama bagi dia. Tapi memang kitab ini ditulis full ya Bapak Ibu, jadi harus baca dari awal sampai akhir. Dikatakan, saya tadi di baris 1 lupa baca ya, di Pengkhotbah 2 24 sampai 25 ditulis gini. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Jadi poinnya gini Bapak Ibu. Sebenarnya secara kondisi tahun 2022 sebenarnya nggak jauh berbeda gitu. Kondisi ekonomi dipastikan
lagi tetap dipulihkan oleh pemerintah. Penyakit COVID sudah muncul berdatangan yang baru juga, yang meresahkan. Pekerjaan belum tentu, saya sendiri ya di kantor itu deg-degan menunggu tahun 2022. Karena ada program kita yang akan dijalankan di 2022 dan itu benar-benar penuh tantangan gitu. Saya sendiri sebagai pekerja juga akan diberikan jabatan yang baru dengan tanggung jawab yang baru dan lebih menakutkan bagi saya sebenarnya sebagai manusia. Jadi tahun 2022 secara kondisi itu sebenarnya nggak jauh berbeda. Bahkan di kitab Wahyu ya, bab itu ditulis bahwa keadaan manusia, keadaan dunia di akhir zaman itu semakin lebih buruk. Tapi apa sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan di saat ini bahwa mungkin kondisinya masih sama, tapi karena kita anak-anak Tuhan, hidup yang berserah sama Tuhan, ada favor yang baru dari Tuhan. Ada hal-hal yang baru yang akan Tuhan kasih. Nanti saya jelaskan bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan favor dari Tuhan. Jadi tahun baru bagi saya adalah sebuah awal atau kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk dapat melakukan perjalanan kita kembali. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di rumah punya anak-anak yang main game, I don't know PUBG atau Mobile Legend lah apalah namanya. Mereka pasti ketika memulai sebuah permainan, mereka itu pasti masuk di sebuah babak awal. Benar ya Bapak Ibu ya? Dan ketika mereka stagnan di babak itu, nggak bisa lanjut ke babak kedua, yang dilakukan adalah play again. Benar nggak? Kita klik mulai lagi. Dan segitu terus sampai kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Nah tahukah Bapak Ibu bahwa kehidupan kita sama seperti game tadi. Ketika kita tidak bisa melewati tahun 2021 dengan smooth, kita akan sulit masuk ke 2022 kalau kita belum bisa menyelesaikan 2021. Makanya saya kasih kata-kata seperti ini. Ketika kita tidak berubah, kita hanya akan mengulang 2021 di 2022. Benar gak sih Bapak Ibu? Karena game itu Bapak Ibu ya, kalau kita nggak bisa lolos, dia nggak akan muncul ke babak selanjutnya. Kita masih stagnan dengan musuh yang sama, dengan peralatan perlengkapan yang sama, dengan strategi yang lama, sehingga itu nggak akan pernah berhasil. Kita harus memikirkan gimana strategi yang baru, cara pakaian yang baru, peralatan perang yang baru, senjata yang banyak untuk kita bisa melawan musuh ini nih. Karena kita tahu pasti masuk ke babak selanjutnya musuh kita akan lebih gede, lebih kuat, lebih strong dan medannya akan semakin besar dan rumit. Sehingga poinnya apa Bapak Ibu? Makanya saat ini saya mengambil sebuah judul New Year, New Me. Tahun yang baru adalah saya yang baru. Karena pada dasarnya kondisi kita tidak akan jauh berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena kitanya yang baru. Bukan kondisinya Bapak Ibu. Sekarang kita fokus ke kitanya. Mari kita coba baca di Lukas 5 ayat 37 sampai 38. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Bapak Ibu zaman dulu minuman sari anggur itu ditaruh di namanya kirbat atau kantong kulit. Nah kantong kulit ini terbuat dari kulit kambing Bapak Ibu. Dan memang secara aturannya dulu bahwa kalau so taruh di dalam kantong itu nggak bisa di reusable, nggak bisa pakai lagi. Karena cara fermentasinya adalah ketika anggur itu masuk ke dalam kantong, dia sudah berfermentasi, sudah ada ragi-ragi yang akan fermentasi anggur itu. Sehingga kalau dia taruh lagi yang baru, akan merusak anggur yang baru. Karena dia akan cepat terfermentasi dengan ragi yang sudah melekat. Itu satu. Kedua, kantongnya ini kan dari kulit, mengandung minyak kambingnya. Jadi ketika misalnya masuk ke kantong yang lama, minyak kambingnya udah habis. Jadi dia udah nggak lembut, jadi udah kayak kaku. Udah habis minyaknya, sedangkan minyaknya itu membantu dalam proses fermentasi. Sehingga harus diganti dengan kantong yang baru supaya dia fresh, minyaknya bagus, raginya belum ada. Jadi dia
Seperti itu prosesnya dulu. Kalau nggak salah ya, saya googling saja Bapak Ibu ya. Jadi, nah maksudnya apa? Karena sebuah hal yang baru tidak bisa ditaruh di tempat yang lama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita ya Bapak Ibu ya, kita menyadari bahwa mungkin saat ini ada masalah-masalah yang kita belum bisa lewati karena kita masih memakai cara yang lama. Kita masih berpikir dengan cara yang lama. Kita masih melakukan sesuatu dengan cara yang lama. Sehingga terobosan tidak bisa terjadi. Sehingga situasi dan kondisi tidak bisa berubah. Walaupun kita tahu yang bisa mengubah situasi itu adalah Tuhan. Tapi ingat kita juga mengambil andil dalam sebuah perubahan. Nah, contoh misalnya di perusahaan saya, ketika dilakukan restrukturisasi, perubahan kerja dan sebagainya macam, orang yang tidak bisa ikut dalam sebuah perubahan tentu ujung-ujungnya kemana Bapak Ibu? Mundur, tidak bisa diberikan kepercayaan yang lagi dan akhirnya lama-lama minder dan mengundurkan diri. Itu yang terjadi karena perubahan itu akan tetap ada Bapak Ibu. Dan kitalah yang harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Kitanya yang harus berubah. Bayangkan dulu saya naik pesawat, tiba ke Jakarta, nggak seperti sekarang tuh, cepet banget pakai e-hack, tek keluar. Kalau dulu kan macam-macam lah itu, harus ini, cek ini. Sekarang enggak, kita antigen langsung masuk. Itu sebuah perubahan dan yang terjadi Bapak Ibu yang saya lihat bahwa kalau mohon maaf orang yang tua, yang sudah tua yang nggak bisa ada smartphone-nya, mereka harus isi manual dan manual itu lama banget antrinya Bapak Ibu. Sedangkan saya tinggal lurus-lurus aja gitu dari turun langsung entry, isi scan, entry, keluar tuh selesai. Sedangkan mereka harus ngisi manual. Nah itu contoh di mana situasi ini kita yang harus berubah. Mungkin ada hal-hal yang terjadi tuh masih stagnan, kita masih berada di babak yang sama karena kitanya belum berubah. Nah, bagaimana cara kita mengganti kantong kulit yang baru? Karena berbicara, kita mau menerima anggur yang baru nih dari Tuhan nih. Berkat, favor dan segala macam yang baik daripada Tuhan, kita harus mengubah kantong. Kantong itu wadah kita sendiri. Yang pertama adalah selesaikan babak 2021 dalam kehidupan kita. Percaya nggak bahwa ketika kita melangkah di tanggal 1 Januari 2022 itu bukan berarti masalah di 2021 nggak hilang. Ya sih Bapak Ibu, kayak masih ngikut gitu di belakang kita. Nah saya dalam dunia pekerjaan, nggak tahu mungkin teman-teman yang kerja di bagian accounting atau pembukuan atau selain itulah intinya, kita tuh harus beresin pekerjaan di 2021 nih. Biar apa? Biar nggak jadi utang di 2022 supaya kita nggak ditagih lagi nih. Bisa move on ke pekerjaan yang selanjutnya. Nah sehingga yang harus saya lakukan adalah ngelis lagi nih apa yang belum selesai ya. Laporan job apa yang saya belum selesai. Nah itu yang harus saya selesaikan di minggu-minggu awal. Nah mumpung nih minggu-minggu awal nih Januari nih Bapak Ibu. Kita coba list hal-hal apa yang perlu kita selesaikan di tahun 2022. Caranya gimana? Saya kasih 2 keyword. Tinggalkan dan lepaskan. Left behind and let it go. Apa sih hal yang perlu kita tinggalkan? Di Efesus 4 ayat 25 sampai 30 itu jelas sekali ditulis. Ini panjang banget ya Bapak Ibu, saya bacanya agak cepat. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiknya ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini salah satu yang ditulis, apa sih yang harus kita tinggalkan? Amarah, kedagingan-kedagingan kita, mungkin itu juga menjadi hal sehingga di tahun 2021 kita mungkin banyak berseteru dengan keluarga kita, mungkin dengan teman-teman kita. Karena emosi marah kita bisa jadi, itu ditinggalkan. Hal-hal yang buruk, saya juga berkaca ya, boro-boro langsung bikin resolusi 2022. Yang saya lakukan adalah apa sih? Kenapa ya 2021 ini banyak loh saya miss-nya gitu. Oh ternyata ini gitu. Itu saya renungkan sebelum kita bikin goal. Karena kalau kita nggak selesain pekerjaan kita di 2021, kita nggak bisa pindah Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengganti kantong yang baru kalau yang lama ini belum diberesin. Dan yang kedua apa? Let it go, lepaskan.
Ada banyak hal yang mungkin masih kita bawa nih, mungkin bukan dari 2021, mungkin dari 2002 mungkin ya. Dibawa terus sampai ke 2021 yang mungkin itu menjadi penyebab sehingga 2021 kemarin kita mungkin B aja. Kalau anak muda bilangnya B aja Kak. Nah apa itu di Efesus 4 ayat 31 sampai 32 ditulis. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu, ini saya punya gelas ya, isinya air. Ada yang bisa nebak nggak ini beratnya berapa? Liter ya, liter. Tadi pagi saya jawabnya kilo. Liter, ada yang bisa nebak nggak ini berapa? Beratnya berapa? Yuk, nggak akan dihukum kok, nggak akan dihukum. 1 liter Pap. Ada yang lain? Ada yang lain? Hah? Nggak apa-apa, nebak aja. Berapa? Bapak Kak Danang? 800. Luar biasa ini memang. Kalau biasa minum air Pap ya, udah tahu ya. Sebenarnya ini bukan tentang beratnya, jujur saya juga nggak tahu ini beratnya berapa liter. Tapi yang saya mau katakan ini, bukan tentang beratnya, tapi tentang berapa lama saya pegangnya. Ini nih kalau saya pegang 1 jam ini masih oke lah ya. No lah, 1 jam terlalu lama. 1 menit, 5 menit lah, 5 menit. 5 menit ini masih oke lah ini, masih bisa lah, kan rajin olahraga. Maksudnya begitu, 5 menit ya, nggak apa-apa. 1 jam. 1 jam saya pegangin kira-kira gimana? Tangan langsung gemetar, mati rasa. Wah kayaknya udah lumpuh nih, lumpuh setengah nih. 1 hari. Gimana ini ceritanya 1 hari nih? Nah tahu gak Bapak Ibu, orang yang belum bisa melepaskan sesuatu itu kayak gini nih. Mungkin waktu dia 5 menit biasa aja ini. Biasa aja lah ini. Tapi ketika dia pegang terus selama 1 jam, ini lama-lama berasa lumpuh nih badan. Kesakitan, mulai sakit dia punya tangan. Setelah 1 hari dia sudah rasa lumpuh dan gak bisa bikin apa-apa. Incapable of doing nothing. Gak bisa bikin apa-apa karena dia sudah seperti lumpuh dan sakit banget tangannya. Tahu gak Bapak Ibu, ketika kita gak melepaskan sesuatu yang sebenarnya ini menjadi beban kita ya. Kepahitan, kegeraman, hal-hal yang menghambat diri kita. Ini seperti kita megang gelas. Ini ke bawah terus ya sampai toilet bawa. Bayangkan loh ke toilet bawa ini gimana. Susah, saya aja pegang ini takut-takut lihat Kak Steven mukanya kan. Kalau jatuh kena karpet saya lagi yang disalahkan kan. Nah ini beban kita yang harus kita tinggalkan. Aku gak tahu Bapak Ibu bebannya apa di tahun 2021. Hal-hal yang harusnya gak perlu dipegang, ini tolong dilepas aja. Enak kan? Duh, 1 menit ini. Ya, lepas aja. Karena kalau dipegang, ini lama-lama menyakitkan. Dan kita gak akan bisa move on Bapak Ibu. So, sebelum kita melangkah, mumpung masih di minggu kedua, mari kita selesaikan PR-PR kita di tahun 2021. Kita nggak tahu ya PR-PR Bapak Ibu itu apa. Mungkin pulang dari sini akan ada sungkeman, peluk-pelukan, suami kepada istri, orang tua kepada anak dan sebagainya macam. I don't know, Bapak Ibu yang paling tahu hal apa yang perlu Bapak Ibu lepaskan. Kedua apa Bapak Ibu? Cari petunjuk, find the clue. Kalau kita mau memasuki sebuah medan, sebuah tempat, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus cari clue-nya. Petunjuknya apa? Kebanyakan orang Kristen Bapak Ibu adalah sifatnya menunggu. Menunggu ketika lagi masalah, menunggu Tuhan datang, Tuhan jamah. Iya, Tuhan pasti datang. Dia omnipresent, dia Tuhan yang peduli. Tapi kesulitan selama ini adalah kebanyakan pasif, tidak mau aktif. Kita coba baca di Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Hidup ini bukan sekedar bernafas Bapak Ibu, lebih dari sekedar bernafas. Hidup dalam roh, jiwa, tubuh hidup. Carilah Tuhan di saat kita merasa bahwa
ada masalah nih dengan kita nih. Kita yang pertama cari kan dokter ya, kalau ada masalah sama sakit kita. Nah ketika kita merasa ada problem-problem dalam kehidupan kita yang belum selesai dan mungkin tambah berat. Yang pertama kita cari adalah Tuhan dong, karena dia yang punya hidup kita, dia yang nyiptain kita. Dia yang tahu onderdil yang dipasang itu fungsinya apa, bagian mana yang rusak, kabel mana yang harus diperbaiki itu dia. Tuhan yang cipta kita. Nah kebanyakan dari kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, jadinya setengah-setengah nih tarik-tarikan. Nah sekarang kita harus tahu bahwa petunjuk kita yang punya manual book itu adalah Tuhan. Mungkin manual booknya ada tuh bukunya, Alkitabnya tuh ada, tapi mungkin kita jarang baca. Bacanya cuma sebagai kewajiban, tapi kita tidak pernah mencari petunjuk. Kira-kira kalau saya lakukan ini tuh apa konsekuensinya? Kira-kira apa? Dan itu sering terabaikan. Bukan cuma Bapak Ibu, saya kadang juga sering terabaikan. Saya bilang kepada pastor saya, bahkan saya lebih hafal hukum Taurat saya di kantor kadang-kadang. Karena saking kita berpikir bahwa mungkin kita tidak perlu Tuhan. Hati-hati kalau kita sudah berpikir bahwa kita tidak perlu Tuhan sekali lah istilahnya. Makanya tidak heran ketika orang tidak datang gereja itu merasa mungkin merasa bahwa dia datang gereja juga nggak ada solusi ya Bapak Ibu ya. Baca Alkitab mungkin nggak ada solusi, berdoa nggak ada solusi. Sehingga seseorang merasa bahwa dia nggak penting untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi masalahnya adalah Tuhan berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Dan itu pernah saya lakukan dan benar-benar hidup tapi merasa mati. Pernah ngerasain kayak gitu. Kayak zombie Bapak Ibu. Hidup kan dia, hidup. Resident Evil udah nonton kan, hidup. Tapi mati sebenarnya, dia udah nggak bisa ngelakuin apapun. Gitu, kayak zombie. Nah, bahasa Yunaninya apa itu? Zoe ya. Bios, makanya bioskop loh. Bios, kelihatannya itu mobil-mobilnya ada, padahal sebenarnya mati gitu. Bios. Nah, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan di tahun 2022, maka kita akan hidup. Matius 7:7 bilanglah, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Artinya, Tuhan itu ada sama kita Bapak Ibu, tapi dia menunggu actionnya kita. Kalau ingat cerita anak bungsu, Tuhan tuh bisa loh, bapaknya tuh bisa loh suruh Intel cariin anaknya. Dia orang berduit kok, bisa gak dia cari? Bisa. Tapi yang dilakukan Bapa di sorga adalah menunggu. Menunggu dalam arti dia memberikan kita kehendak bebas, pilihan untuk kita bisa memilih keputusan apa yang akan kita ambil. Dan dia menunggu, dikatakan bapaknya itu menunggu di luar rumah. Saat dia melihat anaknya datang, dia lari dan mereka bertemu di tengah-tengah jalan. Itu loh, Tuhan kita itu menunggu kita untuk mencari, mengetok, supaya hal-hal apa yang mungkin di dalam diri kita yang perlu kita perbaiki, kita datang cari Tuhan. Dan yang kedua apa? Carilah orang-orang yang dapat menjadi teman seiman. Amsal 13 ayat 20 dikatakan begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bapak Ibu, kita penting memilih dengan siapa kita berteman, dalam artian ya, bukan berarti saya bilang gak boleh berteman dengan siapapun. Enggak, pertemanan saya sampai yang parah-parah juga ada gitu. Tapi dalam artian kita memilih kepada siapa kita tuh bisa meminta advice. Kepada siapa kita tuh bisa mencurahkan isi perasaan kita. Di ibadah satu saya bilang gini, setiap kali saya terima konseling anak muda, sebenarnya ya Bapak Ibu ya, 80% dari teman-teman itu sudah tahu apa yang harus mereka bikin. Mereka sudah tahu jawabannya sebenarnya Bapak Ibu. Cuman ada macam-macam alasan tuh. Pertama mungkin mereka ingin didengarkan. Kedua ingin dimengerti. Ketiga ingin mendapatkan validasi atau pembenaran. Dan yang terakhir mungkin mereka mau cek cara pikir mereka benar atau enggak sih. Tapi basically semua orang tuh tahu jawaban dari setiap masalah mereka. Apa yang harus mereka perbaiki, apa yang harus mereka lakukan. Tapi tetap aja kembali lagi ke diri kita. Makanya kita butuh orang lain untuk apa? Untuk make sure, memastikan bahwa pilihan kita benar, cara berpikir kita benar, atau kita serong sedikit. Karena serong sedikit ketika dibiarkan dia akan jadi lebar. Sehingga kita butuh. Nah saya tadi pagi bilang gini,
Kalau saya tuh butuhnya 3 layer aja Bapak Ibu. Yang pertama, orang di atas saya, pemimpin saya. Karena mereka bisa melihat hal yang saya nggak bisa lihat. Mereka sudah memandang lebih jauh, lebih dulu, lebih tua, lebih dewasa. Saya butuh advice dari orang yang lebih dewasa. Kemudian saya butuh juga teman-teman seliteral, teman seumuran. Contoh kayak di kantor juga, tidak semua teman-teman saya yang sejabatan dengan saya sharing, enggak semua. Saya pilih, mana nih yang bisa nih saya belajar sesuatu. Nah, ngapain Bapak Ibu kita berteman dengan orang tapi kita juga enggak dibangun hidupnya ya. Seperti tadi bilang, siapa yang berteman dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa sih nih yang enggak mau jadi bijak? Semua orang yang jadi bijak. So, mulai saya milih, oh dengan dia tuh saya banyak dapat advice, saya banyak dapat knowledge dengan dia. Kemudian saya butuh layer di bawah. Di bawah itu artinya begini, ada orang-orang yang memantau saya nih. Jadi kalau saya agak serong-serong sedikit nih, saya ingat, ada orang di bawah saya yang lihat nih. Kalau saya ke kanan, mereka akan bikin kanan. Kalau saya ke kiri, mereka akan bikin kiri nih. Nah, dengan 3 layer ini itu cukup membantu saya untuk menjaga kehidupan. Gitu. Ini cuman tips saja sih kalau Bapak Ibu punya cara yang lebih baik. Intinya kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain. Nah, yang ketiga, mulailah mengambil langkah-langkah kecil. Start to take a baby steps. Matius 17 ayat 20 dikatakan, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu, kadang permasalahan dalam kehidupan kita, ketika kita mendengar kata perubahan, kita langsung berpikir perubahan itu masif, besar, rumit, harus banyak, makanya goalnya banyak banget ya. Hidup sehat, lari ini sekian, padahal satu aja bangun on time juga susah begitu. Saya menyarankan untuk Bapak Ibu memulai melangkah sedikit demi sedikit. Make a baby step. Bapak Ibu punya bayi, gimana cara bayinya jalan? Kecil kan? Kecil. Tapi dia jalan, dia udah jalan gitu kan. Dan itu diselebrasi sama mamanya, langsung posting sosial media, adikku udah jalan gitu kan. Make a baby step. Tuhan bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa mindahin gunung. Bapak Ibu tahu nggak sebesar apa biji sesawi? Itu cuma 1 milimeter. 1 milimeter. Jadi Tuhan sendiri sebenarnya tidak menuntut kita untuk memaksa diri kita untuk melakukan perubahan. Kecil aja, tapi itu mulai dilakukan perubahan itu. Dan itu dilihat Tuhan, karena Tuhan kan melihat hati. Tuhan tahu kemampuan anaknya, mungkin ada yang mampu 1 milimeter, mungkin ada yang 1 sentimeter, karena kemampuan iman seseorang beda-beda. Tapi make a progress. Saya selalu men-celebrate diri saya kalau saya punya progress. Ataupun orang lain punya progress. Sekecil apapun itu sangat membantu dibandingkan orang yang dari awal excellent tapi nggak making progress. Lama-lama dia gimana? Mundur. Karena dia nggak making progress Bapak Ibu. Dia pikir, oh saya udah jago, saya udah keren. Saya nggak mau belajar. Akhirnya dia ketinggalan terus. Dan dia merasa dia pakai kantong yang baru. Padahal yang dia pakai adalah kantong yang lama. Nggak diperbaharui. Yang keempat adalah jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Langkah pertama, kedua, dan ketiga itu membantu kita untuk kita menjadi orang yang baru, memiliki kantong yang baru. Tapi yang paling penting adalah kita udah berubah nih Kak, kita udah mengubah diri kita menjadi lebih baik. Percaya saja sama Tuhan. Ketika kita kehilangan kepercayaan sama Tuhan, itu sama artinya dengan kita membiarkan kita masuk ke 2022, berjalan sendiri. Percaya sama Tuhan artinya menggantungkan harapan kita sama Tuhan. Kita lagi pegang tangannya Tuhan Bapak Ibu. Makanya ketika kita membuat perencanaan, ketika kita membuat apa yang harus kita lakukan di 2022, jangan pernah lupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Karena apa dikatakan, kita mau pikir jalan kita selebar apapun, sejauh apapun kita udah mimpi, tapi kita nggak pernah melibatkan Tuhan, kita lupa bahwa Tuhanlah yang mengatur jalan-jalan kita. Dan seharusnya ketika Tuhan yang mengatur jalan-jalan kita, itu adalah jalan yang terbaik yang sudah Tuhan kasih.
lebih baik biarkan Tuhan mengatur jalan kita. Makanya ada di firman Tuhan, saya lupa ayatnya yang keberapa, dikatakan kalau membuat perencanaan jangan bilang bahwa saya akan ke A, ke B, ke C ya. Tapi bila kita harus mengatakan kalau Tuhan berkenan, saya akan melakukan A, melakukan B, dan melakukan C. Nah saya yakin ketika kita mulai melakukan 4 tahap tadi Bapak Ibu ya. Yang pertama kita selesaikan apa yang harus kita selesaikan di 2021. Kita tinggalkan, kita lepaskan hal yang mungkin menghambat, melemahkan iman kita. Dan kemudian yang kedua, kita mencari Tuhan, mencari petunjuk dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa, kita baca firman, kita sharing dengan teman-teman seiman kita. Dan yang ketiga, kita mulai melangkah. Karena ngapain kita dapat petunjuk tapi kita nggak gerak. Kita mulai melangkah, melakukan gerakan bayi. Step by step, make a baby step. Dan biarkan Tuhan yang mengatur langkah kita. Percaya bahwa mungkin secara kondisi masih akan tidak berubah. Tapi favor of God selalu menyertai anak-anak Tuhan yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin.